dari situ tadi ya dari sekarang. Iya Tadi tadi abis ini. Nah, tutup itu masalahnya. Coba bayangin, setiap ton karbon yang keluar ke udara itu bisa dijual. Aneh kan? Tapi inilah kenyataannya. Sekarang polusi bisa jadi peluang ekonomi lewat sistem perdagangan karbon. Teori dasar dalam ekonomi lingkungan menunjukkan bahwa polusi karbon dapat menimbulkan eksternalitas negatif, yaitu aktivitas ekonomi yang menghasilkan polusi karbon dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga dan juga lingkungan yang tidak dibayar oleh pelaku. Penyelenggaranya adalah PT Bursa Efek Indonesia lewat IDX Carbon dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan. Dengan adanya carbon trading, akan meningkatkan perekonomian suatu negara yang menghasilkan pendapatan melalui penjualan kredit karbon. Karena itu, pertumbuhan pasar karbon dapat menciptakan peluang kerja dan merangsang aktivitas ekonomi. Pendapatan dari penjualan kredit karbon tersebut kemudian dapat dialokasikan untuk pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat negara terkait. Perdagangan karbon pertama kali diperkenalkan lewat Protokol Kyoto pada tahun 1997. Nah, ini adalah perjanjian internasional yang mengharuskan negara-negara maju seperti Jepang, Jerman, dan Kanada untuk menurunkan emisi gas rumah kaca mereka. Tapi agar lebih efisien, Protokol Kyoto ini memperbolehkan negara-negara tersebut untuk membeli atau menjual kredit karbon. Jadi kalau ada negara yang berhasil menekan emisi lebih banyak, sisanya itu bisa dijual ke negara lain yang kesulitan menurunkan emisi. Ini mulai resmi berjalan pada tahun 2005 dan sejak itu berbagai negara mulai membuat pasar karbonnya sendiri. Misalnya Denmark dan Uni Eropa yang memulai perdagangan karbon lewat sistem kuota emisi nasional. Nah, sistem ini kemudian menjadi contoh bagi negara lain untuk menerapkan kebijakan yang serupa. Lalu pada tahun 2015, dunia menyepakati kesepakatan Paris atau Paris Agreement sebagai lanjutan dari Protokol Kyoto. Nah, bedanya kali ini semua negara, baik negara maju maupun berkembang, bahkan termasuk Indonesia, itu ikut berkomitmen untuk menekan kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat Celcius. Contoh kasus penerapan perdagangan emisi karbon di Indonesia yaitu Katingan Mentaya Project yang berlokasikan di Kalimantan Tengah. Project ini melindungi sekitar 157.000 hektar hutan gambut dan diperkirakan mampu mengurangi dan mengimbangi 447 juta ton CO2 ekuivalen selama 60 tahun. Mekanisme dari proyek ini yaitu hutan gambut alami punya kemampuan besar dalam menyimpan karbon. Setiap ton emisi yang berhasil dicegah atau diserap kemudian dihitung dan diverifikasi menjadi kredit karbon, semacam sertifikat yang menunjukkan berapa banyak emisi yang berhasil dikurangi. Kredit karbon ini akan dijual ke perusahaan atau negara lain yang butuh mengimbangi emisi mereka. Salah satunya yaitu perusahaan Shell yang membeli kredit karbon dari Katingan Mentaya Project. If I step in and decided not to do palm oil or pulp and paper, so the next 20 years that supposedly emission will not happen, we get credit. That's why it's called carbon credit. Carbon credit is Darsono's plan to offer penance to polluting companies who will pay him the market rate to keep his forest pristine for their sins. So they will be buying carbon credit from projects like us, and then they can claim that they're carbon neutral. Hasil dari perdagangan karbon ini dipakai untuk program konservasi, edukasi lingkungan, dan pengembangan ekonomi masyarakat lokal. Namun, proyek ini juga punya tantangan, seperti potensi konflik lahan dengan masyarakat lokal, serta ketergantungan terhadap fluktuasi pasar karbon. Tapi di sisi lain, Katingan Mentaya Project menjadi bukti bahwa ekonomi dan ekologi bisa berjalan berdampingan. Menarik kan? Tapi mungkin kamu masih bertanya-tanya, gimana sih cara kerja perdagangan karbon itu sendiri? Biar lebih paham, coba bayangkan skenario sederhananya seperti ini.
Bayangkan setiap perusahaan di dunia punya batas atau jatah untuk mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Nah, batas inilah yang disebut kuota emisi karbon. Kalau mereka bisa menekan emisinya di bawah batas itu, kelebihannya bisa dijual kepada perusahaan lain yang emisinya berlebih. Sistem jual beli inilah yang dikenal sebagai perdagangan karbon. Setiap satu kredit karbon setara dengan pengurangan 1 ton CO2. Jadi, perusahaan atau proyek yang berhasil mengurangi emisi berhak menjual kredit tersebut kepada pihak lain yang membutuhkan. Tapi, supaya tidak asal klaim, kredit karbon ini harus disertifikasi oleh lembaga internasional seperti Verra atau Gold Standard. Tujuannya untuk memastikan bahwa proyek yang dijalankan benar-benar mengurangi emisi, bukan sekadar formalitas. Secara umum, perdagangan karbon berlangsung di 2 jenis pasar sukarela dan pasar wajib. Di pasar sukarela, transaksi terjadi tanpa aturan ketat pemerintah. Biasanya, perusahaan membeli kredit karbon untuk menyeimbangkan emisi mereka. Misalnya, Pertamina Patraniaga membeli 1,8 juta ton kredit karbon dari Pertamina New and Renewable Energy. Sumber kreditnya berasal dari pembangkit panas bumi Lahendong di Sulawesi Utara. Sementara itu, di pasar wajib atau emission trading system, pemerintah menetapkan batas emisi untuk setiap peserta. Kalau sebuah perusahaan melewati batas itu, mereka harus membeli kuota tambahan dari perusahaan lain yang berhasil menekan emisinya. Tapi kalau tidak, mereka akan dikenai denda. Sistem ini dikenal juga dengan istilah cap and trade, karena total emisi dibatasi dan kuotanya bisa diperdagangkan. Perdagangan karbon merupakan mekanisme ekonomi yang berperan penting dalam pengendalian emisi gas rumah kaca sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Melalui sistem ini, upaya pelestarian lingkungan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meski memiliki tantangan seperti potensi konflik lahan dan ketergantungan pada pasar global, perdagangan karbon tetap menjadi langkah strategis dalam mewujudkan komitmen Indonesia menuju ekonomi hijau yang masa depannya berkelanjutan.